Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini, para asisten dan juga mungkin beberapa teman-teman yang mau nonton presentasi dari saya. Di sini kita mempresentasikan tentang bab 2, metrologi industri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wirabani Rukmana dengan NIM 185060200111004, kelompok 01. Oke, itu perkenalan dari saya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini tuh bab 2, jadi kita secara global membahas tentang praktikumnya kayak gimana. Adapun tujuannya, kita bisa lihat tujuannya. Nah, tujuannya yang pertama, mampu menggunakan vernier caliper dan hole test tribord dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu melaksanakan dan memahami pengukuran dengan vernier caliper dan hole test tribord. Yang ketiga, memahami serta membaca skala pengukuran secara teori maupun aplikasi dengan baik dan benar, terutama vernier caliper dan hole test tribord. Nah, pada umumnya kalau misalkan kita lagi offline, itu kita praktikumnya langsung menggunakan kedua alat tersebut itu di tempat. Tapi untuk sekarang mungkin hanya pemberian data saja. Kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu pengukuran linear langsung. Nah, di sini ada beberapa alatnya. Yang pertama, vernier caliper. Vernier caliper itu apa sih? Vernier caliper adalah alat ukur linear serupa dengan mistar ukur, yang mana skala linear pada batang dengan ujung yang berfungsi sebagai sensor penahan benda ukur. Nah, yang kedua, prinsip kerja vernier caliper itu sama dengan mistar ukur, yakni penggunaannya skala linear. Perbedaannya ialah hanya mengukur objek ukur. Jika dijelaskan secara umum, cara kerja vernier caliper tuh kita tuh kayak menggerakkan rahang ukurnya gitu, terus digerakkan pada batang ukur sampai menjepit benda yang kita mau ukur. Nah, setelah itu kita dapat melihat pengukurannya dari skala utama dan skala Nonius. Biasanya pergerakan ukur vernier caliper terjadi secara translasi pada batang ukur. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat skala utama sama skala Nonius itu biasanya vernier caliper yang ada di sini nih. Vernier caliper yang ini yang kita biasa gunain. Nah, terus vernier caliper juga mempunyai ketelitian 0,05 mm. Tapi kalian tahu gak sih dari mana 0,05 itu? Nah, di sini saya jelaskan. Pada vernier caliper terdapat diketahui bahwa 39 skala utama sama dengan 20 skala Nonius. Maka nilai dari satu skala Nonius sama dengan 1/20 kali 39 skala utama sama dengan 1,95. Maka ketelitian dari jangka sorong sama dengan 2 dikurang 1,95 sama dengan 0,05 mm. Begitu ketelitiannya. Kita lanjut. Oke, di sini ada macam-macam vernier caliper ya. Jadi yang pertama itu ada mistar ungsut. Mistar ungsut kedalaman. Kegunaannya ya jelas untuk mengukur kedalaman, mengukur kelebaran, juga mengukur posisi alur tepi dari alur lain. Nah, terus yang kedua yang di bawah nih, ada mistar ungsut pipa. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk mengukur tebal dinding pipa dan tebal plat yang melengkung. Terus ada lagi nih, mistar ungsut posisi lebar atau lebar dan alur. Kegunaannya mengukur lebar alur dan posisi alur terhadap tepi atau alur lain. Terus ada lagi nih, mistar ingsut jarak senter. Kegunaannya untuk mengukur jarak antara senter lubang dan mengukur jarak antara senter dan tepi. Nah, kita lanjut ke bagian-bagiannya vernier caliper. Nah, di sini nih ada beberapa bagiannya. Yang pertama ini rahang dalam. Nah, biasanya rahang dalam terdiri dari apa sih? Nah, terdiri dari rahang kaliper dan rahang geser atas. Bagian ini digunakan untuk mengukur bagian dalam suatu benda kerja seperti celah pada benda atau diameter dalam silinder. Jadi kita bisa gunain ini untuk mengukur bagian dalam silinder. Misalkan kayak toples gitu. Nah, kita mengukur
mengukur bagian lingkarannya, diameternya itu dari dalamnya, kita bisa gunakan ini. Nah, terus ada lagi lahan luar atau external jaw. Nah, jadi di sini external jaw terdiri dari rahang kaliper dan rahang geser bawah. Yang ini nih. Nah, fungsinya tuh buat apa sih? Digunakan untuk mengukur bagian luar suatu benda kerja atau tebal benda atau diameter luar poros. Nah, kita bisa mengukur nih pakai ini nih untuk bagian luarnya. Terus yang ketiga, pengukuran kedalaman atau deep measuring blade digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Jadi kita tuh bisa mengukur kedalaman nih menggunakan ini nih. Kita tinggal panjangin, langsung kita ukur kedalamannya berapa. Terus ada yang keempat nih, skala utama. Digunakan untuk menyatakan ukuran utama, terdiri dari rahang kaliper dan rahang geser atas. Bagian ini digunakan untuk mengukur bagian dalam suatu benda kerja seperti celah pada benda atau diameter dalam silinder. Nah, yang nomor 4 nih apa nih? Nih, skalanya nih, skala utama nih yang bawah nih. Oke ya. Lanjut. Nah, terus ada yang lagi nih, skala utama inci. Nah, skala utama inci yang mana? Yang atasnya. Nah, gitu. Terus ada lagi yang keenam, skala Vernier. Nah, ini digunakan untuk mengukur suatu benda dengan tingkat ketelitian sampai 0,05 mm. Nah, yang mana sih? Itu skalanya yang ini nih, yang ini. Yang di bagian ini yang bergerak. Terus ada lagi skala Vernier inci, digunakan untuk skala pengukuran menunjukkan angka belakang koma yang dinyatakan dalam inci. Yang mana? Yang ini yang atasnya. Jadi milimeter sama inci biasanya. Terus ada lagi penggerak rahang, digunakan untuk menggeserkan rahang geser dan skala geser sehingga menempel pada benda yang diukur. Yang mana sih? Ini nih. Nah, ini tuh biasanya bentuknya kasar gitu, jadi kita bisa pegang enak gripnya di sana. Tuh. Nah, kita lanjut. Oke. Sorry. Nah, ini ada lagi nih cara pembacaan Vernier caliper. Nah, yang pertama nih, kita lihat dulu nih nilai ukur pada skala utamanya, dinyatakan dengan garis pada skala utamanya sebelah kiri terdekat pada garis indeks. Nah, kita lihat dulu nih, kira-kira nih angka 0 ini ada di mana nih sama skala utamanya nih. Itu. Terus nilai ukur pada skala utama dinyatakan sebagai garis angka nonsius yang paling dekat dengan jarak garis indeks. Nah, terus yang ketiga, lihat garis skala nonsius dan skala utama yang sejajar, kemudian kalikan garis nonsius dengan sejajar dengan ketelitian alat. Nah, misalkan kayak di sini itu, oh ada nih yang sama nih, 3,4. Nah, ini kan 3, ini kan 3, tapi nolnya nih ada di antara 3 sama 4. Nah, kita cari berapa. Nah, pada saat kita cari ternyata di sini ada 3,45 gitu. Lanjut. Oke. Nah, di sini yang biasa sering terjadi kesalahan itu di bagian ini, kalibrasi. Biasanya kalibrasinya tuh nggak tepat atau biasanya tergeser oleh tangan kalau nggak dikunci. Nah, di sini kalibrasi Vernier caliper itu bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengukuran. Berikut langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Rapatkan kedua permukaan rahang ukur, tepatkan ukuran skala nonsius dengan garis 0 pada batang utama jangka sorong. Terus lihat apakah celah antara rahan ukur, pastikan kedua rahan ukur rapat. Terus ada lagi nih alat yang kedua, namanya mikrometer. Nah, apa sih mikrometer itu? Nah, mikrometer ini adalah alat ukur linear yang mempunyai ketelitian lebih baik daripada jangka sorong. Nah, bagian terpenting dari mikrometer ini adalah ulir utama yang terletak pada mikrometer itu sendiri. Nih, yang belakang nih, dalam sini. Terus, secara umum tipe-tipe mikrometer ada 3 macam, yaitu mikrometer luar, dalam, dan kedalaman. Oke, lanjut. Nah, inside mikrometer. Inside mikrometer itu apa? Inside mikrometer itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dimensi dalam yang mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Inside mikrometer yang tanpa sambungan dapat
langsung dipasang pada benda kerja yang akan diukur. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam mikrometer nih. Yang pertama nih, mikrometer dalam silinder. Nah, kita telah dulu ya. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Terus kedua ujung mikrometer ini berfungsi sebagai sensor. Oke, berarti yang ketiga kapasitas ukur mikrometer dalam silinder adalah 50 sampai 75 mm sampai dengan 275 sampai 300 mm. Terus ada lagi nih, mikrometer dalam berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Kapasitas ukurnya dapat diubah dengan mengganti batang ukur 25 sampai 50 mm, 50 sampai 200 mm, 500 mm, dan 200 sampai 1000 mm. Terus ada lagi nih, mikrometer dalam 3 kaki, mengukur diameter dalam dengan cepat dan teliti karena sensor mikrometer secara mandiri akan memposisikan sumbu mikrometer berimpit dengan sumbu lubang. Terus yang kelima, outside mikrometer. Outside mikrometer itu apa sih? Adalah alat ukur presisi untuk mengukur diameter luar. Alat ini lebih teliti dibandingkan vernier caliper dengan ketelitian 0,01 mm. Jangkauan ukur outside mikrometer mencapai 25 mm dari 0 mm sampai 25 mm, dari 25 sampai 50 mm, dari 75 sampai 50 sampai 75 mm, dan seterusnya. Banyak ya ternyata mikrometer tuh. Kita lanjut. Nah, ini nih yang akan dibahas pada praktikum ini, bagian-bagian hot test. Nah, yang pertama nih, sleeve. Nah, sleeve itu apa sih? Nah, sleeve nih. Yang pertama kita bisa lihat sendiri, terus yang kedua tim mana sini, terus kontak point di depan, terus apa lagi tuh? Ratchet stop ada di belakang. Terus skala non-siusnya ada di sini. Non-news maksud saya. Terus yang keenam skala utama, terus yang ketujuh ada extension nih yang panjang nih. Jadi bisa diperpanjang lagi gitu. Terus ada space kalibrator di sini. Oke, lanjut. Nah, operasi dasar hot test itu, nah, operasi dasarnya yang pertama ketelitiannya. Yang pertama, tabung hot test terbagi dalam 100 garis skala non-news. Terus yang B, 2 putaran tabung sama dengan 1 skala utama. Jadi saat kita memutar tabung ini nih, itu sama dengan 1 skala utama. Terus 1 bagian skala tabung sama dengan 1/200 dikali 1 mm sama dengan 0,005 mm. Nah, jadi ketelitiannya tinggi banget kan? Beda sama vernier caliper sama mikrometer. Soalnya ini jauh lebih teliti dibandingkan itu. Terus untuk kalibrasinya nih, kalibrasinya dengan menggunakan engkol dengan cara memutar calibration space supaya mendapat angka 0. Kalibrasi pada skala ini menggunakan ring yang telah disediakan dalam kotak. Ring ini telah distandarkan maksud saya, dan digunakan sebagai alat kalibrasi dari hot test tersebut. Nah, cara membaca skalanya kayak gimana sih? Nah, ini nih cara membacanya. Yang pertama, nilai ukur pada skala tetap dinyatakan dengan garis pada skala utama yang berhimpitan pada skala putar. Nah, terus yang kedua, nilai ukur pada skala non-news dinyatakan dengan garis angka skala non-news yang sejajar garis normal skala utama. Yang C, jumlahkan skala utama dengan skala non-news yang terbaca. Kita lanjut. Oke. Sini ada pengukuran linier tidak langsung, berarti less kontak atau kita nggak menghitung di tempat. Oke. Nah, di sini ada yang alat pertama, blok ukur. Blok ukur itu apa? Blok ukur itu alat yang standar. Alat ukur standar yang mempunyai 2 permukaan yang sangat halus rata dan sejajar. Dan 2 muka ini dibuat dengan jarak nominal tertentu. Sifat-sifatnya apa aja sih? Nah, tahan aus karena kekerasannya tinggi, tahan korosi serupa dengan stainless steel. Terus yang ketiga koefisien muai yang sama dengan baja komponen mesin. Terus yang keempat, stabilan dimensi yang baik. Nah,
inilah kenapa blok ukur dibuat dengan khusus, karena ini bakal dipakai dalam jangka yang panjang gitu. Nah, terus untuk pemakaiannya kayak gimana sih? Nah, ambil beberapa blok ukur. Yang pertama dengan ukuran yang dikehendaki, bersihkan vaselin yang menutupinya dengan bensin yang bersih, kemudian lap dengan lap halus. Harus lap halus ya untuk perawatannya. Terus cara menyatukan blok ukur adalah dengan meletakkan salah satu blok ukur menyilang terhadap benda ukur dengan ukuran yang lain. Blok ukur yang tipis jangan disatukan dengan blok ukur yang tipis karena dapat menyebabkan deformasi atau kerusakan. Nah, terus susun blok secara berurutan sehingga dicapai ukuran yang dikehendaki. Setelah digunakan, dipisahkan susunan tersebut dengan cara menggeser satu persatu. Terus bersihkan blok ukur dengan lap yang halus. Nah, jadi jangan lupa ya, kita harus juga memperhatikan perawatannya gitu. Kalau udah dipakai harus dibersihkan lagi. Lanjut. Nah, cara ukur dengan blok ukur. Nah, misalkan nih, kita punya ukuran 58,975. Nah, kita mulai nih dari angka desimal yang terbelakang. Dalam hal ini tuh 0,05 ya kan, karena ini nih 975 nih belakangnya nih. Nah, ambil bagian belakang. Ambil blok ukur dengan ukuran 1,005. Nah, terus kan nanti ada sisanya nih dari yang kita ambil blok ukur itu. Sisa berapa? 57,970. Nah, perhatikan nih dua desimal terakhir. Terus ambil ukuran 1,47 karena ukuran 1,97 tidak dapat tersedia. Nah, jadi kita mau nggak mau, karena yang dua angka ini 97 karena nggak ada ukurannya, jadi kita menggunakan 1,47 dan gitu terus sebaliknya. Nah, terus ada alat kedua nih, telescopic gauge. Nah, apa sih ini? Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang kecil untuk dimensi dalam. Alat ini memiliki dua anvil yang dilengkapi spring dengan fungsi untuk mempertahankan ujung-ujung anvil selalu menyentuh benda kerja pada saat pengukuran. Alat ini juga dilengkapi dengan skru pengikat untuk mengikat atau melepas anvil. Nah, ini nih contohnya. Internal spring, anvilnya di sini, handle-nya di sini, nah lock screw-nya di sini. Oke, lanjut. Nah, cara penggunaan telescopic gauge itu kayak gimana sih? Nah, pemakaian telescopic gauge itu harus sesuai dengan ukuran diameter lubang yang diukur. Pada saat membuka pengikat, maka tabung atau spindle ditahan oleh ibu jari petunjuk. Nah, pada waktu mulai melaksanakan pengukuran, pengunci harus dibuka secara perlahan sehingga menyentuh benda ukur. Dibuka perlahan sehingga menyentuh benda ukur. Nah, oke. Pada saat mengeluarkan telescopic gauge, benda ukur dimiringkan sedikit agar alat tersebut mudah dilepas. Terus yang kelima, apabila saat kita membuka pengunci tidak ditahan akan menimbulkan bahaya, yaitu spindle dan tabung akan terlempar dan dapat mengenai mata. Nah, ini bahaya nih. Kamu bisa luka matanya atau yang paling parah buta. Makanya harus hati-hati dalam penggunaannya. Nah, terus yang keenam, pada waktu melakukan pengukuran, letak alat ukur di atas kain halus. Jangan lupa pakai kain halus saat melakukan pengukuran, apalagi benda-benda yang kecil dan ringkih. Terus yang ketujuh, ukur hasil pengukur teleskopik dengan vernier caliper. Itu untuk memastikan. Nah, terus ada lagi nih, metrologi lubang dan poros. Nah, apa sih itu? Metrologi lubang dan poros adalah ilmu yang mempelajari tentang toleransi dan kualitas lubang dan poros. Karena adanya ketidaktelitian saat pembuatan, maka suatu alat tidak dapat dibuat secara persis yang diminta agar persyaratan dapat dipenuhi. Maka ukuran sebenarnya harus ada batas ukuran yang diizinkan. Nah, ini penulisan toleransi lubang dan poros. Nah, toleransi. Nih, sebelum kita mempelajari penulisannya, kita harus tahu dulu toleransi itu apa. Toleransi itu adalah suatu penyimpangan ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan. Toleransi bisa ditulis dalam beberapa cara. Ditulis menggunakan ukuran dasar dan penyimpangan dasar yang diizinkan, menggunakan ukuran dasar atau simbol huruf, angka, dan angka sesuai dengan standar ISO. Posisi daerah toleransi terhadap garis nol ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar.
Toleransi berdasarkan besarnya ditetapkan sebagai fungsi ukuran dasar. Simbol yang dipaksa untuk menyatakan besaran toleransi adalah suatu angka. Oke, lanjut. Nah, ini kita ada lagi suaian. Suaian yang terjadi itu ada beberapa macam, tergantung daerah toleransi dari poros maupun lubang yang dipakai sebagai bahan pemberian toleransi. Nah, jadi di sini tuh jenis-jenisnya ada suaian longgar, transisi, atau sesak. Biasanya kalau kita mau ngatur jaraknya itu rada longgar toleransinya atau mungkin agak lebih gitu, kita bisa pakai yang longgar. Kalau kita mau bener-bener teliti banget, yang sesak. Karena di situ sangat toleransinya itu sangat kecil lah, sehingga dia makin sesak. Terus untuk sistem suaian basis lubang dan poros. Nah, ini sistemnya itu yang pertama ada sistem basis lubang. Suaian dengan sistem basis lubang ini banyak dipakai. Suaian ini dikehendaki atau dapat dibuat dengan jalan mengubah-ubah ukuran poros. Dalam hal ini ukuran batas kecil dari ujung lubang tetap sama dengan ukuran nominal. Yang kedua, sistem baris poros. Sistem baris poros. Oke. Dalam suaian dengan basis poros, maka poros selalu dinyatakan dengan H. Ukuran batas terbesar dari poros selalu sama dengan ukuran nominal. Pemilihan suaian yang dikehendaki dapat dilakukan dengan ukuran lubang. Oke. Nah, ini contoh-contohnya nih toleransinya, cara penulisannya. Oke, sepertinya kalian udah tahu ya, soalnya kan sebelumnya udah belajar di menggambar teknik dan mesin. Oke, nah ini ada cara penulisan toleransi. Nah, bagi dimensi di luar poros atau lubang, harganya dinyatakan dengan angka yang ditulis di atas garis ukuran. Jika dilihat dengan sepintas, maka kurang memberikan informasi dibandingkan dengan B dan C. Sedangkan D meskipun tidak secara langsung, tapi simbol huruf dan angka mengandung informasi yang sangat bermanfaat. Saya lupa masang contohnya lagi kayak gimana pemasangannya. Intinya kayak gini lah, yang tadi itu. Nah, ini kesimpulannya. Bisa diperhatikan. Oke. Beda kan? Lanjut. Nah, ini ada kualitas lubang dan poros. Nah, di sini tuh harus menggunakan toleransi standar. Kenapa sih toleransi standar? Kualitas yang dimaksud di sini adalah sekelompok toleransi yang dianggap mempunyai ketelitian yang setara dengan untuk ukuran dasar. Nilai kualitas ini ada 18 tingkat, mulai dari IT 01, IT 0, IT 1 sampai dengan 16 yang menyatakan toleransi standar dapat dihitung menggunakan suatu toleransi. Jadi itu nanti ada tabel toleransi, itu udah ada ketentuannya, kita tinggal ngikutin aja. Oke, thank you semuanya, sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena di video ini saya nggak akan edit, soalnya biar tahu perkembangan atau penyepahaman saya kayak gimana. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas asisten telah memberikan saya waktu untuk presentasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.